Ilmu bandarmologi atau analisa foreign flow setahun belakangan semakin diminati. Saya juga kadang belajar mengamati aktivitas bandar di bursa saham. Tapi lama-lama saya merasa gerah karena semakin kesini semakin banyak influencer penganut bandarmologi yang mengajarkan bahwa fundamental sudah tidak relevan lagi di market saat ini. Di video ini teman-teman akan belajar kenapa fundamental itu masih relevan untuk teman-teman investor dan bahkan juga dipakai para bandar untuk memilih saham. Saya hanya bahas saham-saham yang memiliki fundamental bagus saja karena channel ini tentang investasi. Saya tidak ada urusan dengan saham-saham gorengan yang tidak punya fundamental dan hanya mengandalkan bandar untuk menggerakkan saham mereka. Video ini saya buat agar teman-teman khususnya yang baru mulai di pasar saham untuk investasi jangka lama tidak mempelajari hal yang salah. Channel saya tidak punya viewer yang banyak seperti channel-channel bandar. Tapi semoga saja setidaknya saya bisa mengembalikan sesat pikir segelintir orang. Di poin pertama ini saya akan jelaskan kenapa teman-teman tidak perlu mengikuti pergerakan bandar jika teman-teman tujuannya investasi. Jika teman-teman hanya ingin berdagang saja di pasar saham atau jadi trader, silahkan belajar mengikuti pergerakan bandar. Definisi pasti bandar itu tidak pasti, tapi prinsipnya siapapun baik itu institusi maupun individu, selama dia punya duit dan ownership yang besar, maka dia bisa dibilang bandar karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pergerakan harga saham. Di video ini, bandar yang saya bahas adalah bandar institusi yang cenderung memiliki dana paling besar di antara bandar-bandar lainnya. Setiap kita bertanya, kenapa saham naik atau turun? Penganut ilmu bandarmologi pasti bilang begini, saham naik karena asing masuk, dan jika saham turun, maka itu karena asing jualan. Sesimpel itu. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan kenapa bandar beli dan kenapa bandar jual. Ingat, bandar itu sebagian besar merupakan hedge funds yang mengelola dana banyak investor dan mereka tidak bisa bermain-main sesuka hati dengan dana tersebut. Bandar beli maupun jualan itu pasti ada sangkut pautnya dengan fundamental, atau setidaknya ada alasan mendasar di belakangnya yang retail tidak tahu. Contoh sederhananya, misalnya inflasi. Inflasi adalah salah satu faktor yang seringkali membuat saham naik maupun turun. Tapi, bagi para penganut bandarmologi, inflasi itu cuma bahan basa-basi, karena bandar mah bebas. Mau beli ya tinggal beli, mau jual ya tinggal jual. Sekarang coba teman-teman pikir kembali. Inflasi itu sangat mempengaruhi fundamental dan valuasi sebuah perusahaan. Jika inflasi tinggi, bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk meredam kenaikan harga barang. Semakin tinggi suku bunga, maka harapannya masyarakat akan mengerem aktivitas ekonomi mereka. Jika suku bunga tinggi, maka investor otomatis akan lebih tertarik untuk memasukkan uang ke instrumen yang lebih aman dari saham, seperti obligasi dan deposito, karena bunga yang ditawarkan lebih tinggi dan relatif lebih aman daripada saham. Karena itu, ketika suku bunga dinaikkan atau berpotensi dinaikkan, pasar saham biasanya mengalami penurunan. Suku bunga tinggi akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang dan juga valuasi saham akan semakin overvalue. Sebaliknya, inflasi rendah atau artinya perekonomian sedang lesu, bank sentral akan menurunkan suku bunga agar para pengusaha bisa meminjam uang dengan bunga rendah. Orang mulai kredit KPR hingga kredit-kredit lainnya sehingga ekonomi mulai bergerak kembali. Suku bunga rendah akan mengakibatkan return kupon obligasi tidak menarik dan bunga deposito turun sehingga investor lebih tertarik untuk masuk ke pasar saham. Ujung-ujungnya, penurunan maupun kenaikan suku bunga itu juga berpengaruh terhadap return para hedge fund atau bandar. Dana yang mereka kelola itu sangat besar, jadi perubahan sedikit dalam kebijakan ekonomi akan sangat berpengaruh. Contoh sederhana ini saja sudah bisa menjelaskan kenapa bandar itu tidak bebas jual maupun beli tanpa alasan yang jelas. Mereka juga terkait dengan fundamental dan ekonomi, baik itu makro maupun mikro. Memang ada segelintir bandar yang mendapatkan keuntungan dari goreng-menggoreng saham, tapi itu bandar kecil dan mereka bermain di saham-saham kecil. Itu juga hanya untuk jangka pendek, paling beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Tidak ada bandar yang mau hanya keluar masuk jangka pendek di saham-saham perusahaan-perusahaan bagus seperti BCA, BRI, Apple, hingga Microsoft, kecuali ada kejadian luar biasa seperti pandemi tahun 2020 yang lalu. Kalau semua hedge fund hanya jual beli jangka pendek, maka investor sudah pasti akan menarik dana mereka keluar dari aset manajemen tersebut. Kalau nggak percaya, coba buka chartnya saham-saham besar. Harganya dalam jangka panjang, sebagian besar pasti naik terus, walaupun dalam periode beberapa tahun ada penurunan-penurunan jangka pendek. Contoh lain penurunan saham karena pandemi. Influencer bandar pasti bilang tidak ada hubungannya dengan fundamental. Bandar hanya ingin jualan dan tidak peduli apapun dengan kondisi ekonomi. Tapi nyatanya jika teman-teman pikir, bandar jualan karena mereka khawatir laba bersih dari saham-saham yang mereka miliki tergerus karena penutupan aktivitas ekonomi yang memang terbukti beberapa saham, terutama saham hiburan dan kapal pesiar, kinerjanya anjlok di 2020 karena pandemi. Lalu ada yang bilang, kenapa bandar bisa jualan dahulu sebelum berita atau fundamental keluar?
Jawabannya simpel saja, karena mereka memiliki data yang jauh lebih lengkap daripada investor retail seperti kita, dan bandar atau hedge fund juga melihat jauh ke masa depan. Mereka memiliki tim analis yang bisa mendapatkan segala update dari suatu perusahaan dan memproyeksikannya untuk masa depan. Jadi teman-teman jangan salah paham jika melihat ada bandar yang menjual sebuah saham yang kelihatannya saat ini fundamentalnya baik-baik saja. Hedge fund tidak hanya menganalisa fundamental sebuah perusahaan dari laporan keuangannya saja. Mereka juga menganalisa dari hulu ke hilir, entah itu dari harga bahan baku, harga komoditas, persaingan pasar, hingga perilaku konsumen. Kalau teman-teman niatnya investasi tapi hanya fokus belajar pergerakan bandar dan menganggap bahwa fundamental itu tidak berguna lagi, maka teman-teman akan tetap kurang pengetahuan dan tidak punya pemahaman ekonomi sama sekali. Fungsi bandar itu untuk memberikan likuiditas dan menggerakkan pasar, bukan untuk menjebak retail. Justru bandar kadang memberikan kita kesempatan untuk beli di harga bawah ketika suatu saham yang berfundamental bagus dibanding harganya. Kalau teman-teman hanya ikut-ikutan jual saat asing keluar dan beli saat asing masuk, dan teman-teman tidak mau tahu apa alasan dibaliknya, maka teman-teman akan selalu beli di harga tinggi dan jual di harga rendah. Teman-teman akan jadi bulan-bulanan pergerakan bandar saja. Sebaliknya, jika teman-teman juga mempelajari fundamental, maka saat ada saham bagus yang dijual asing, teman-teman justru akan berani akumulasi ketika asing jualan, karena teman-teman yakin suatu saat asing akan masuk kembali ke saham tersebut. Kalau sudah niat investasi, tidak perlu ikut-ikutan bandar. Anda yang lelah sendiri nanti. Jangan berpikir bahwa bandar itu selalu untung di market. Seperti analisa teknikal, kadang garis-garis support resisten itu berhasil, tapi kadang juga tidak. Mengikuti pergerakan bandar juga sama, tidak ada yang selalu akurat. Hari ini bandar akumulasi, teman-teman kemudian ikut beli. Tapi apakah teman-teman tahu kapan bandar akan jualan? Masalahnya teman-teman tidak tahu kapan mereka akan jualan dan apa yang membuat bandar membeli dan menjual saham. Sama-sama 50-50, kenapa teman-teman tidak investasi jangka lama saja ke perusahaan-perusahaan bagus seperti BCA, BRI, Apple, Google, atau Amazon, atau beli saja ETF-nya S&P 500. Hidup tenang dan damai, tidak perlu beli monitor banyak-banyak, tidak perlu jungkir balik di market setiap hari. Toh ujung-ujungnya sejarah sudah membuktikan yang paling berhasil adalah mereka yang buy and hold. Bahkan di aset yang nggak jelas seperti Dogecoin saja, jika mau jadi miliarder juga harus hold jangka lama. Profit trading kalian akan jauh lebih kecil daripada mereka yang bisa hold lebih lama. Foreign flow atau bandarmologi itu digunakan untuk menganalisa pergerakan saham dalam jangka pendek antara harian hingga beberapa bulan saja. Sedangkan fundamental adalah analisa yang digunakan untuk jangka panjang, karena sebagai investor yang ikut memiliki suatu perusahaan, investor wajib untuk tahu keuangan dan bisnis secara keseluruhan. Jadi ilmu bandarmologi dan fundamental itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bandar memang bisa menggerakkan harga secara harian atau bulanan, tapi yang terus membuat suatu saham naik selama bertahun-tahun adalah fundamental dan bisnis perusahaan tersebut. Di bagian ini saya akan berikan contoh saham Unilever, HM Sampurna, dan Astra sebagai contoh kasus bagaimana bandar pun juga memperhatikan fundamental dan kondisi ekonomi. Unilever adalah saham yang paling ramai dibahas saat ini karena terkenal sebagai saham dengan fundamental bagus tapi harganya turun terus. Orang-orang bandarmologi pasti bilang UNVR turun karena dijual asing. Kenapa asing jualan? Ya bandar mah bebas. Pasti sampai situ saja pembahasannya. Padahal jika kita tengok secara fundamental, sesungguhnya memang kinerjanya sedang mengalami penurunan. Clue pertama adalah ketika Unilever menjual salah satu bisnis selai dan margarinnya di 2017. Jika suatu perusahaan menjual sebagian lini bisnisnya, berarti ada gejala bahwa perusahaan tersebut sedang tidak baik-baik saja. Clue berikutnya sangat simpel. Growth atau pertumbuhan penjualan Unilever sejak 2016 hingga 2020 mengalami pelambatan berturut-turut, walaupun penjualan terlihat meningkat. Jadi sudah jelas, asing keluar dari Unilever dibarengi dengan kinerja Unilever yang menurun. Hedge fund pasti lebih memilih untuk memindahkan dana mereka ke saham-saham yang memiliki growth dan prospek yang lebih baik. Jika kemudian kinerja Unilever ternyata membaik di 2021 dan seterusnya, asing pasti kembali membeli Unilever. Sekali lagi, bandar itu nggak bebas. Kalau memang bandar bebas, maka mereka seharusnya bisa terus bikin sahamnya UNVR naik walaupun kinerjanya turun. Dalam sejarahnya selalu begitu. Asing jualan hampir pasti dibarengi dengan penurunan kinerja dari perusahaan tersebut. HM Sampurna juga bisa dijadikan contoh kenapa bandar itu nggak bebas. Kita tahu HMSP sejak 2019 hingga sekarang harganya terus dibanting. Sekilas, memang fundamental HMSP terlihat bagus, tapi jika teman-teman sedikit menggali, maka teman-teman bisa tahu bahwa bisnis HMSP saat ini memang sedang terpukul karena kenaikan cukai dan pandemi yang membuat penjualan menurun drastis. Bandar atau asing sah-sah aja kan jual karena proyeksi HMSP ke depan masih samar-samar. Dengan kata lain, bandar juga memperhatikan fundamental. Kalau bandar bebas, kenapa enggak menaikkan terus harga sahamnya HMSP?
Sektor konsumer memang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi. Jadi masuk akal jika sebagian besar saham-saham konsumer kinerjanya jeblok saat ini. Astra International juga bisa dijadikan contoh lainnya. Tapi untuk kasusnya ASII, ini agak unik karena fundamental dan kinerja Astra terlihat baik-baik saja despite pandemi. Kalau teman-teman penganut growth investing seperti saya, mungkin teman-teman bisa sedikit memahami kenapa ASII sahamnya gak kemana-mana, walaupun ini adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Kemungkinan besar investor asing memilih untuk bermain konservatif terhadap ASII karena 5 atau 10 tahun lagi kehadiran mobil listrik akan merubah peta persaingan. Teman-teman jangan beranggapan bahwa industri otomotif akan seperti dulu lagi. Semua akan berubah dari pembelian mobil yang bisa dipesan secara online hingga ekosistem kendaraan digital. Belum lagi berkembangnya robot taksi yang ke depan akan membuat generasi di bawah kita akan enggan untuk memiliki mobil sendiri. Saya tidak akan bahas terlalu jauh, tapi perubahan peta persaingan ke depan seperti ini juga mungkin mempengaruhi keputusan para bandar kepada sahamnya Astra. Tidak melulu soal laporan keuangan. Saya sendiri sudah 3 tahun bikin channel ini tidak pernah merekomendasikan ASII untuk investasi jangka lama, karena saya tidak yakin dengan masa depan dari bisnisnya Astra, khususnya di segmen otomotifnya. Lalu, bagaimana dengan saham-saham nikel seperti ANTM, PTBA, Inco, hingga TINS, atau saham-saham vaksin seperti KLPF, KAF, dan IRRA yang saham-sahamnya naik luar biasa kemarin? Apakah ini hanya permainan bandar? Bandar sudah jelas bermain menggerakkan harga di saham-saham ini. Tapi permainan bandar seperti ini tidak akan berlangsung lama, biasanya hanya beberapa bulan saja. Setelah itu, dalam jangka lama, harga saham akan kembali mengikuti fundamental dari masing-masing perusahaan. Jadi, jika teman-teman memiliki salah satu saham seperti ini dan memang yakin dengan fundamentalnya, pergerakan saham yang diakibatkan karena permainan bandar jangka pendek tidak perlu dihiraukan. Kalau teman-teman masih tidak percaya kenapa fundamental masih relevan, teman-teman bisa melakukan riset sendiri. Apakah ada saham bagus yang kinerjanya dari tahun ke tahun selalu bertumbuh tapi harga sahamnya gocap atau turun terus? Cari juga saham-saham yang fundamentalnya jelek, perusahaan yang bisnisnya nggak jelas tapi harga sahamnya dalam 20 tahun terakhir naik terus seperti BCA atau BRI. Tidak ada yang salah dengan mengikuti dan mempelajari pergerakan bandar selama Anda tujuannya untuk short term atau trading. Tapi jika tujuan Anda investasi, maka sebaiknya belajar mendalami fundamental saja. Bandarmologi justru akan menghancurkan mindset investasi Anda. Dalam jangka panjang, setidaknya 5 tahun ke atas, bandar itu tidak bebas dan mereka juga mengikuti kondisi ekonomi dan fundamental perusahaan. Saya sudah memberikan beberapa contoh kasus tadi yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, fundamental, dan pergerakan bandar itu saling terkait. Oke, semoga teman-teman yang masih pemula bisa lebih bijak lagi terhadap analisanya di pasar saham. Analisa foreign flow itu hanya sekian persen dari keseluruhan faktor yang mempengaruhi pergerakan saham. Investor yang bijak selalu berusaha meneliti segalanya dari segala sisi.